Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini sih sebenarnya Astra Honda Motor merilis dua motor listrik atau EV scooter ya. Yang pertama yang mau kita bahas hari ini di vlog ini adalah Honda Icon E. Secara umum teman-teman sekalian bisa lihat ini pasti mengingatkan kita pada IM1. Cuman ternyata ini ada update besar-besaran dibandingkan dengan Honda IM1, Honda Icon E ini. Mulai dari harganya juga ada update, terus habis itu performa dari motornya, terus habis itu juga dari sistem pengecasannya. Langsung aja kita simak yuk mengenai Honda Icon. Teman-teman sekalian, Honda Icon E. Ini ada banyak banget nih ya, warna-warna, ada putih, ada hitam dop, ada merah, terus ada juga kayak, ini putih ya teman-teman sekalian. Secara umum memang detail dari bodyworknya itu memang mirip-mirip seperti kayak IM1. Namun kalau kita coba untuk detail itu ada beberapa hal yang berbeda. Kayak misalkan bodyworknya itu berbeda. Ya misalkan di bagian depan, walaupun teman-teman sekalian bisa lihat kayak misalkan headlamp itu kalau menurut saya sih memang satu common part ya dengan IM1. Nah, termasuk juga kayak misalkan teman-teman sekalian bisa lihat di sini untuk lampu sennya berada di batok atas, itu yang mirip banget. Secara umum ya, untuk Honda Icon E juga masih menggunakan kombinasi ban depan dan ban belakang berbeda. Ban depan pakai 12 inch ya, sementara yang bagian belakang itu menggunakan 10 inch. Motornya ya itu ada di bagian roda belakang, artinya masih di hub teman-teman sekalian ya. Nih posisinya kayak begini ya. Nanti kita bisa lihat lagi detailnya. Untuk kuncinya juga masih menggunakan secure key system ya. Nah ini untuk detailnya nih. Nah ini yang berbeda nih teman-teman sekalian. Salah satu yang paling cukup berbeda di sini adalah kalau di IM1 kita kan cuma bisa cabut ya baterainya. Cuman kalau di sini itu menghadirkan fleksibilitas yang lebih tinggi. Kalau untuk Icon yang dibanderol dengan harga mulai dari 28 juta rupiah on road Jakarta, dan baru akan mulai ready stock itu bulan Desember 2024. Nah, di sini itu ada macam-macam teman-teman sekalian. Itu prosesnya ada yang bisa langsung dicas di motor gitu. Lalu bisa juga baterainya dilepas terus habis itu dicas di rumah menggunakan charger khusus. Dengan harga 28 juta rupiah itu sudah termasuk harga dari motor dari harga charger ya. Proses pengecasan dari Honda Icon E ya, kalau misalnya kita di luar. Jadi kita tuh dapat kayak charger ini sesuai ada harga tadi yang mulai 28 juta rupiah itu udah dapat yang ini chargernya, langsung dicas ke sana, dan ini kita bisa bawa-bawa ya di dalam motor, dan kita bisa ngecas di mana aja 220 volt. Nih ya spek dari baterainya sendiri teman-teman sekalian ya. Ya. Nih spek dari baterainya sendiri teman-teman sekalian bisa lihat, dan ini baterainya tuh udah anti air ya. Udah sesuai dengan spesifikasi, jadi nggak perlu takut ya kalau misalkan hujan-hujanan dia koslet. Wes, mantap. Nah nih teman-teman sekalian bisa lihat ya detail ininya, detail baterainya rechargeable, itu dicopot juga, berarti ini mesin copot ginian ya, copot ginian dan ke bawah sana power control unit. Dan ini dia nih teman-teman sekalian detail dari mesinnya. Mesin motor listriknya tuh hanya 1 komaan lah kilowatt gitu ya, dan ini tuh top speednya yang bisa diraih itu sekitar 55 km per jam. Wah lebih tinggi ya, kalau yang IM1 waktu itu kan hanya 40, sementara kalau yang Icon E itu bisa sampai 55 km per jam ya. Terus habis itu detail ininya sama. Nah jarak tempuh untuk ini tuh semuanya range-nya itu 55 km juga ya, lumayan ya, 50-an kilometer. Dulu tuh hanya cuma sampai 40 km, jadi ada penambahan range untuk jelajahnya. Suspensi belakang dual shock dengan sistem pengereman itu masih menggunakan tromol tuh ya, kita kelihatan di situ ya. Nah, gitu. Untuk bagasinya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Wah, udah cukup tuh ya. Jadi memang ada tempat penyimpanan bagasi di bagian bawah jok. Nah, joknya sendiri empuk nih ya. Kalau saya lihat nih cukup empuk. Ini untuk konsolnya kita bisa lihat di sini dia masih menggunakan secure key shutter. Nah ini ya untuk daerah
dashboardnya. Dashboardnya sudah full digital, ada speed, ada apa namanya indikator dari baterai, lalu ada mode, karena di sini ada beberapa mode juga, ada mode econ terutama, terus ada total bahan bakar, total tempuh ya kayaknya ya, trip meter dan juga odometer, dan juga yang pasti speedometer. Nih teman-teman sekalian ya. Nah menarik ya. Untuk daerah handlebarnya sendiri kita bisa lihat hanya begini aja sih, hanya tombol mode, kita bisa pilih standar atau econ gitu ya. Lalu kita bisa juga di sebelah kiri itu ya masih standar kayak motor-motor biasa. Jadi memang secara umum dia tuh didesain kayak memang mirip kayak motor biasa, kayak misalkan Honda Beat kayak gitu teman-teman sekalian. Ya, secara umum sama. Terus habis itu di sini ada kayak kotak juga. Nah, di situ ada charger teman-teman sekalian, tapi chargernya masih Type A. Ada boxnya juga di sini. Menarik ya. Terus habis itu ini nomor VIN masih ada di sini nomor VIN-nya. Nah, kayak gitu. Dan ini ya food pack. Jadi secara umum memang mirip seperti kayak IM1, cuman memang dia performanya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan IM1 teman-teman sekalian. Nah, jadi kayak gitu ya. Kayak misalkan kita bisa lihat juga di bagian belakang juga kita lihat nggak ada spakbor yang menggantung atau fender yang menggantung dari bodinya. Tapi dia menggunakan kayak rear hugger atau spakbor kolong yang bisa dibilang setengah full. Ya, setengah menutupi atau mengcover setengah bagian dari ban. Sudah pakai standar double ya, dan juga standar samping pasti. Kita bisa lihat ya, menarik ya. Nah, ini harganya nih mulai 28 juta rupiah. Sudah termasuk baterai, sudah termasuk yang namanya controllernya gitu, dan juga charger. Nah, ini teman-teman sekalian. Wih, itu dia tuh elektroniknya tuh ada di sebelah situ teman-teman sekalian. Ini kalau yang asli nggak ada ya. Nah, ini dia nih, ada tempat ngecasnya nih kayaknya ya di sini nih ya. Nih ya, tempat ngecasnya di sini tuh. Kalau dibuka itu bisa langsung ngecas di motor. Nah, kayak itu. Jadi langsung bisa ngecas di motor, atau baterainya bisa dilepas terus kita bisa ngecas di rumah menggunakan charger khusus. Dengan full itu bisa sampai 7 jaman. Full dari 0 sampai full 100%. Untuk bannya, nih dari deket ya. Ini menggunakan ban IRC dengan ring 12 di depan. Sementara bagian belakangnya Urban Master IRC ya, MB 520 dengan ring 10 nih kalau salah. Iya, ringnya 10 teman-teman sekalian ya. 190/10 ya spek dari bannya. Nah, jadi seperti itu. Ya, secara umum sih mirip IM1. Ada kayak stangnya juga, di stangnya ada kayak handlebar dan juga tuas dari rem depan dan belakang. Kaca spionnya juga masih tetap sama teman-teman sekalian. Nah, secara umum kayak gitu ya. Mulai dari 28 juta dan ada pilihannya warna putih ini ya. Terus ini nih warnanya hitam nih teman-teman sekalian, hitam dop, ini juga cakep. Lampu belakangnya masih sama, dia menggunakan LED ya. Lampu depannya juga LED ya. Tadi lampu depannya itu ada LED, terus ada kayak DRL-nya sama sih seperti IM1 ya, sama. Terus habis ini warna yang merah, namun warna yang merah ini dia nggak dop, dia gloss teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian untuk Honda Icon E. Secara umum ini update luar biasa sih bila dibandingkan dengan IM1. Harganya secara umum lebih murah dari IM1, cuman jarak tempuhnya lebih jauh, top speednya lebih tinggi. Wah, benar-benar ini update yang serius dari IM1. Nih kalau kayak gini nih, ini merupakan bisa dibilang adalah skuter listrik entry level dari Honda yang terbaru sih. Ya, sepertinya ke depan dia akan mengupdate dari eksistensi dari IM1 sendiri kalau menurut saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dari venue perilisan Honda Icon E yang dirilis secara global ya. Secara global ya teman-teman sekalian ya. Kalau ini dengan harga mulai dari 28 juta rupiah. Nanti kita akan bahas yang satu lagi tuh, yang sebelah sana tuh, Honda Cube. Itu kan lebih mantep lagi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.